Alhamdulillah wa syukru ala ni'amihi dzahirah wal batinah qadiman wa hadithan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Apa kabar peserta kajian Merapi rahimakumullah? Semoga kita semua senantiasa ada dalam semangat serta kekuatan untuk senantiasa istiqomah dalam ilmu dan amal soleh, berlandaskan keikhlasan hanya untuk mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, para ulama menggambarkan ada 7 tahapan saat dimana iblis beserta pasukannya hendak menyesatkan manusia untuk bersama dia dan pasukannya masuk ke dalam neraka Allah. Tahapan yang pertama, iblis ataupun setan akan menggoda manusia untuk berbuat kufur, agar manusia menjadi orang-orang kafir, agar manusia murtad dari agama Allah. Maka inilah godaan yang pertama saat seorang muslim keluar dari agamanya, maka ia telah terjerumus pada perangkap setan yang pertama, yaitu menjadikan manusia orang kafir. Ketika tidak berhasil dengan tahapan yang pertama, kemudian setan akan menggoda dengan tahapan yang kedua, yaitu akan menjerumuskan manusia untuk berbuat musyrik. Manusia itu dibiarkan beribadah, suka sholat, saum, haji, zakat, dan melaksanakan hal yang lainnya. Tapi kemudian manusia ini juga suka meminta-minta kepada kuburan, suka datang ke dukun, suka memelihara jimat, suka melakukan pelet, santet, dan lain sebagainya. Maka inilah perangkap yang kedua ketika setan tidak berhasil menjadikan seseorang kufur, maka setan akan menggoda manusia itu untuk berbuat musyrik. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, perilaku musyrik dalam dimensi generasi muda, berhati-hatilah bahwa ketika cinta kita kepada lawan jenis lebih besar dibandingkan cinta kita kepada Allah, ketika ketaatan kita kepada pacar lebih besar dibandingkan dengan ketaatan kita kepada orang tua, maka itu pun bisa tergolongkan kepada musyrik amali, minimal secara perbuatan, baik hati, lisan, ataupun anggota badan, kita telah menduakan sesuatu yang seharusnya diutamakan. Saat tahap yang kedua ini tidak berhasil, dijerumuskan oleh setan, kemudian iblis, setan, dan pasukannya akan mencoba tahapan yang ketiga, yaitu manusia akan digoda untuk berbuat dosa-dosa besar, al-kabair. Apakah itu durhaka kepada orang tua, membunuh, bunuh diri, melakukan praktek riba, judi, mabuk, zina. Ini adalah tahapan yang ketiga ketika seseorang berhasil melewati kemusyrikan, maka setan tidak akan putus asa, ia akan menjerumuskan manusia untuk berbuat dosa besar. Saat tahapan yang ketiga lolos, manusia itu kemudian dijerumuskan, digoda oleh setan untuk berbuat dengan tahapan yang keempat. Apa? Yaitu untuk berbuat dosa-dosa kecil, seperti berbohong,
berbohong kecil, khianat kecil, dan lain sebagainya. Buang sampah sembarangan, makan tidak teratur, dan lain sebagainya. Ikhwatu iman rahimakumullah, ingatlah bahwa Rasulullah SAW menggambarkan bagi seorang mukmin dosa kecil itu bagaikan ada gunung yang ada di atas kepala yang hendak jatuh ke dalam dirinya. Adapun orang fajir, orang munafik, ia memandang dosa itu seperti ada lalat yang hinggap di hidungnya. Maka orang beriman menganggap bahwa dosa itu sekecil apapun akan mencelakakannya. Adapun orang munafik, orang fajir, menganggap dosa kecil itu bukan hal yang akan membinasakan, bukan hal yang membahayakan. Maka para ulama mengatakan tidak ada dosa kecil jika dosa itu dilakukan terus-menerus. Maka dosa kecil yang dilakukan terus-menerus di hadapan Allah bisa jadi menjadi dosa yang besar. Inilah perangkap setan yang keempat. Tidak bisa dikafirkan, dijerumuskan ke dalam musyrik, tidak bisa dimusyrikkan, dijerumuskan kepada dosa besar, tidak bisa di dosa besar dijerumuskan kepada dosa-dosa kecil yang terus-menerus. Yang kelima, saat lolos dari keempat perangkap setan, kita akan digiring pada perangkap yang kelima. Apa? Manusia akan dibuat betah tumaninah dalam pengangguran, malas-malasan, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat yang lainnya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah, saat pemudi generasi Islam lebih banyak duduk di hadapan handphone dengan game online-nya, dengan medsosnya, dengan berbagai hal yang kurang bermanfaat, maka hati-hatilah, itu akan menjadi perangkap setan hingga berbuah dosa yang bisa membahayakan kita baik untuk dunia dan akhirat. Maka Rasulullah mewanti-wanti, ada dua nikmat yang suka dilupakan. Yang pertama as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua al-farag, waktu luang. Berhati-hatilah dengan pengangguran, berhati-hatilah dengan berdiam diri, karena itu adalah perangkap setan yang akan menjadikan kita manusia yang hina. Manfaatkan setiap waktu luang dengan berbagai hal yang bisa mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak bisa mendatangkan manfaat, minimal jauhi maksiat yang ada di hadapan kita. Kemudian perangkap yang keenam, saat 5 perangkap sebelumnya tidak berhasil, setan akan menjerumuskan pada perangkap yang keenam. Apa? Manusia akan digiring untuk melakukan hal yang bermanfaat, padahal ada yang lebih bermanfaat namun ia tinggalkan. Contoh, apakah sholat bagi laki-laki di rumah itu sah? Sah, tapi dia telah meninggalkan yang lebih bermanfaat, yaitu sholat di masjid berjamaah. Apakah seorang yang kaya raya ketika infak 1.000 rupiah ke dalam kenceleng itu disebut infak? Infak, tapi dia telah meninggalkan yang lebih bermanfaat, yaitu berinfak sesuai dengan kemampuannya, lebih besar dari infak fakir miskin. Apakah seorang wanita menutup aurat dengan masih terlihat, mohon maaf, lekukan tubuh? Apakah secara syariat ia telah menutup aurat? Bisa jadi, tapi dia telah meninggalkan yang lebih bermanfaat, yaitu dengan melonggarkan pakaiannya. Lebih-lebih kita mengetahui Rasulullah sampai memalingkan wajahnya saat melihat Asma berdiri di hadapan beliau memakai pakaian yang tertutup, tapi pakaiannya membentuk lekukan tubuh. Kata Nabi, wahai Asma, perempuan yang telah balik tidak boleh terlihat tubuhnya kecuali ini dan ini. Nabi berisyarat pada wajah dan tangannya, padahal ketika itu Asma sedang memakai pakaian.
Inilah godaan setan yang keenam. Yang terakhir, setan akan menggiring manusia untuk memiliki sifat-sifat iblis, hasud, dengki, putus asa, suuzon, sehingga sifat-sifat itu tumbuh dan berkembang pada hati-hati umat Islam, akan timbullah yang disebut adu domba. Jangan heran jika ada orang yang soleh dengan soleh lagi bermusuhan. Jangan heran jika ada orang yang berilmu mencela orang yang berilmu lagi, dan lain sebagainya. Itu adalah perangkap setan. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat hasud, sombong, ria, suuzon, menjauhi tabayun, dan senang untuk mencela orang lain. Inilah ikhwatu iman, 7 perangkap setan yang perlu kita waspadai. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.